Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. How are you today? Oke, cuma itu aja ya. Insyaallah pada hari ini ya, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada hari ini insyaallah saya akan menemani Bapak semuanya, ya, para ustaz menemani, dan nanti kita kayak diskusi aja. Nanti langsung ke prakteknya saja, jadi cepat. Masalah kalau yang di Mafiki tip cepat, karena yang isi adalah dari kita sendiri, dari kita sendiri. Insyaallah semuanya sudah tahu tentang soal hoax ini, jadi high order thinking skill. Jadi insyaallah semuanya sudah tahu. Cuma kita akan saya berbagi. Jadi saya hanya mentransfer dari apa yang saya baca dari berbagai buku, terutama dari modul yang dibuat dari Kemdikbud tahun 2017. Nah, kalau sudah baca itu secara teliti semuanya itu nanti salah ya akan ketemu ya. Oke, pengertian soal hoax intinya kita sudah sepakat ya, nggak ada perselisihan dalam hal ini. Soal hoax itu adalah intinya kita mau mengukur kemampuan siswa itu berpikirnya tidak hanya level mengulang-ulang ya, mengulang-ulang hafalan intinya gitu. Tapi kita ingin siswa itu biar bisa berpikir tingkat tinggi, tingkat tinggi. Ini kita sepakat ya, jadi ini kita sepakat. Atau ini kemampuannya hanya sebatas ini 3 hal itu ya. Jadi C1, C2, C3. Yaitu mengingat, menyatakan kembali, dan merujuk tanpa melakukan pengulangan. Ini biasanya banyak dijumpai di soal-soal sejarah. Soal sejarah, soal hafalan itu lebih banyak kayak gitu. Sebenarnya soal sejarah itu bisa dibuat, atau biologi mungkin juga hafalan itu bisa dibuat, nggak harus menghafal itu seperti menghafalkan tahun berapa, itu kan kayaknya sudah tinggal lihat kan bisa itu. Ini bukan mereka. Kan tapi nanti harus ada 3 ini yang disingkat ini sebagai satu tingkatan kognitif penalaran: menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Nah, seringnya yang saya jumpai ya, di UTBK itu lebih banyak ke ini menganalisis. Untuk mengevaluasi itu sedikit saya jumpai. Jadi menganalisis C4 nya dia, yang apalagi yang terakhir ini C6, mengkreasi atau mencipta, ini kayaknya untuk soal urean. Karena soal di tempat kita itu lebih banyaknya adalah pilihan ganda, ada 2 ya, pilihan ganda dan pilihan ganda kompleks. Maka sehingga yang ke mana ini mengkreasi dan mencipta itu biasanya tidak muncul. Dan nanti yang diminta oleh madrasah adalah pilihan ganda. Jadi nanti yang diminta madrasah kan pilihan ganda. Nah, meskipun begitu, ini yang kok nggak kelihatan. Yang biasanya disalahpahami bahwa ya pokoknya kalau yang namanya soal itu adalah soal yang sulit. Nah, tidak. Jadi tidak, itu perlu dibedakan ya. Jadi tidak berarti soal itu lebih sulit, enggak. Soalnya itu mudah kan, tapi sudah bisa membangkitkan penalaran siswa. Nah, itu sudah masuk soal hot. Ya, di samping ada kriteria yang lainnya maksudnya ya. Di samping ada kriteria yang lainnya. Oke, ini pengertian soal hot. Kita sepakat ya? Ya, sepakat. Nah, kita bisa lihat mereview ulang ya, sore berulang-ulang ya diamati. Taksonominya sih belum, cuma ini sudah dibenahi atau yang sudah terbaru ya, sehingga ini belum tapi sudah dibenahi oleh si Anderson. Nah, soal hot itu wilayahnya di bagian paling atas ini, jadi bagian atas ini, mengkreasi, mengevaluasi, menganalisis. Jadi soal hot ini saya yakin nanti yang dipakai untuk menanyakan itu lebih banyak memakai kata kerjanya dia. Membandingkan, memeriksa, mengkritisi, menyimpulkan, itu nanti biasanya. Nah, selama ini kan kita pakai ini lots dan mods, itu aja siswa nggak bisa.
Tapi kira-kira kalau HOTS itu siapa tuh masih soal bisa. Karena cara berpikirnya di Mu'allim itu siswa-siswa itu kadang malah aneh kan malah. Jadi kadang diberi soal yang sulit siapa tuh malah bisa. Diberi soal yang mudah malah tidak bisa. Ya, siapa tahu seperti itu. Di Mu'allimnya seperti itu. Saya kira juga udah masih ingat tadi. Saya kira semuanya masih ingat, itu bisa dilihat sendiri ya. Tanya Pak, Pak. Iya. Level soal HOTS itu. Ya. Di saya baca sih di SMP, di SMA. Itu tuh berlevel sampai misalnya di SD. Nyampe nggak dia ke C5 itu evaluasi? SD bisa. Bisa saja. Cuma dia harus bendanya itu betul-betul wujud yang saya baca itu bisa SD itu menalar. Tingkat HOTS-nya itu bukan tingkat HOTS level SSC dong? Oh enggak, ini Nah, makanya saya cuma nanya aja HOTS-nya. Iya. Kalau di SMA itu sampai mengkreasi pun bisa. Iya. Tapi kalau SMP itu evaluasi aja kan itu minimal kelompok. Kalau sendiri saya tidak bisa. Karena harus bertukar pikir dulu. Wah, kita harus Pak, harus yakin terhadap murid kita. Kita harus yakin gitu. Begitu. Jadi sebagai guru harus yakin bahwa murid kita itu imajinasinya tuh liar atau kendali gitu. Juga seperti itu jadi batas. Jangan betul. Yang itu kan tingkat pas saya yang SMP loh. Jadi kan nggak melihat tingkatan di SMP kan ada SMP ya kan. Pas saya gini loh. Kalau sampai mengevaluasi pada dirinya sendiri itu sudah bagus. Berarti kan kita punya pioner gitu loh. Betul membuat kelompok anak itu bisa membuat HOTS itu menjadi evaluasi ya. Kalau mengkreasi apalagi kan saya aja bingung. Oh sampai analisis ada. Sampai menganalisis soal. Itu anak-anak saya lempar dulu aja bingung Pak. Tadi dijelaskan. Jadi kita center dulu. Nah itu ini berbagai kemungkinan. Biasanya yang dilemparkan itu terlalu tinggi. Levelnya terlalu tinggi. Berlevel kalau saya. Iya. Penulisan HOTS itu berlevel. Berlevel tapi tetap bisa disebut sebagai HOTS. Iya. Ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, sekarang ini ciri khas soal HOTS. Ini yang nanti harus ciri khas itu karakteristik yang harus paling tidak ya muncul di situ. Nanti kita lihat contoh-contohnya ya. Yang pertama itu penggunaan rangsangan stimulus yang menarik. Jadi ini para ustadz, bagaimana caranya kita harus bisa melakukan rangsangan, bisa merangsang. Nah, bagaimana caranya merangsang soal itu terlihat menarik dari kebaruan atau sesuatu yang seseorang itu ketika membaca itu kok tertarik itu loh. Nah ini memang relatif ya, namanya saja tertarik kan, jadi itu relatif sih. Tapi paling tidak ketika menampilkan apa itu sesuatu itu yang baru. Ya misalkan kalau sekarang dunianya apa dunianya sekarang? Dunia yang up to date ya. Robot itu jangan hanya yang robot yang masih standar biasa gitu, tapi robotnya sudah AI seperti itu. Jadi ada kebaruan. Berita yang jadi menarik ya, kebaruan, kemudian yang kontekstual itu nyata. Bisa dalam bentuk gambar, grafik, kemudian bisa juga dalam bentuk cerita bisa juga. Tetapi yang nyata, bukan sesuatu yang kita kelaskan. Kan dulu waktu di S1 di pendidikan itu ada namanya eksperimen angan-angan. Nah, kalau bisa stimulusnya itu nanti ditampilkannya itu dalam bentuk yang benar-benar nyata, yang ada. Atau logis, misalkan kalau dalam fisika itu kecepatan misalkan ya. Seorang pelari lari dengan kecepatan 4 meter per sekon, itu kan masih wajar ya 4 meter. Nah, terus membuat soalnya itu seorang pelari dengan lari 100 meter per sekon. Ini kan enggak nyata. Jadi sesuatu yang itu nyata gitu, sesuatu yang nyata. Nah, ini yang paling utama yang sering biasanya soal yang pertama kedua ini yang menarik dan kontekstual. Ini biasanya soal biasa juga ada. Cuma yang rentetan yang ketiga ini yang biasanya nggak ada. Pokoknya di sini biasanya.
Yaitu paling tidak nih transfer satu konsep ke konsep yang lain. Jadi ada dua konsep. Misalkan kalau saya di fisika itu bahas gerak, maka itu hanya gerak saja, nanti dengan dinamikanya, dengan gayanya. Jadi ada dua bab. Gampangannya simpelnya itu ada ya minimal dua bab yang dipakai dalam mengerjakan. Itu kalau mau bahasa yang mudah gitu Mas. Ya sebenarnya enggak begitu, tapi yang mudahnya begitu. Ada dua bab saling terkoneksi. Itu sudah masuk ke soal soal. Kemudian di situ memanfaatkan stimulus yang ada. Jadi Pak banyak sini Pak Afif ya, Pak Afif kemarin pas kan kita sesama veteran apa? Soal akmi yang hanya lolos di sampai ketiga. Itu yang paling utama di situ adalah informasi itu digunakan untuk menjawab soal atau itu memberikan tambahan dalam soal itu. Artinya kalau informasi itu dibuang, saya gambarnya kalau saya buang, kita nggak bisa mengerjakan. Nah itu Mas. Ini yang sering kita atau dikritik dalam hal ini soal integrasi apa? Sains dan agama. KSM itu. Soalnya itu ada ayat begini-begini. Tapi ketika ayatnya itu dibuang atau itu nggak ditampilkan, itu sudah bisa mengerjakan. Nah ini berarti tidak ada integrasi. Kurang integrasi. Jadi ciri khasnya adalah gambar itu atau stimulus itu ketika dibuang nggak bisa mengerjakan. Nah itu gambarnya seperti gambar itu. Jadi kalau dengan nanti menampilkan sesuatu yang baru itu dibuang kalau sudah bisa mengerjakan. Nah ini berarti nggak ngefek gitu ya. Nah yang agak ini yang agak relatif jawabannya tersirat pada stimulus. Bukan tersurat. Bedanya apa? Tersirat itu kalau tersurat itu kan tertulis ya, atau tergambar di situ sudah ada itu. Kalau tersirat itu cuma bayangnya kok kayaknya, nah, kayaknya ini bisa nih diolah ke sini, kayaknya itu tersirat di situ. Ini ciri khasnya. Jadi ciri khasnya biasanya yang bagian tiga ini yang tidak ada. Nanti contohnya nanti kita lihat. Ini maksudnya ada proses di sini, tahapan-tahapan proses berpikir di sini. Memanfaatkan informasi, mencari kaitan antar informasi itu terus kemudian transfer satu konsep ke konsep yang lain. Gak hanya satu bab ini dipakai. Nah, ragam menunya. Menurut PISA itu ada 5 ragam yang dalam soal itu ada pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks itu adalah yang ini loh. Kalau 1 2 3 4, kalau 1 2 3 benar, yang kayak gitu kompleks. Isian singkat atau melengkapi, jawaban singkat atau pendek, uraian. Yang mengkreasi tadi, seperti pertanyaan Pak Tarawi, itu yang bagian uraian biasanya. Nanti tugas yang dari madrasah itu hanya pilihan ganda saja. Tapi jumlahnya 5. Wah, kayak tenang. Saya usulkan 3 saja. Cuma disuruh 5. Ya udah, punya 5. Karena sebenarnya kalau mau membuat itu kita dari 0 itu lama loh sebenarnya. Kita dari 0. Atau kalau mau ubah tambah. Nah, itu. Apa sebenarnya mengumpulkan? Jadi kalau isian singkat atau melengkapi kan ini saya ada pernyataan begini titik-titik terus lanjut lagi, jadi dia melengkapi. Dan yang jawaban singkat itu berarti di bagian akhir hanya 1 kata. Jawaban singkat itu hanya 1 kata. Kalau uraian ya seperti biasa, hanya 1 kata. Sebenarnya saya punya contohnya ini masing-masing, tapi kan yang diinginkan 1, ya berarti kita ambil contoh 1. Contohnya biologi. Ini soal bab atau 3? Wah, ganti kan. Ini terbaca deh nih. Wah. Kita langsung lihat pertanyaan akhirnya data. Pertanyaan akhirnya apa? Manakah 2 percobaan yang harus dibandingkan? Nah, berarti membandingkan. Nah, berarti masuk nih. Masuk. Terus kemudian ada rangsangan gambar-gambar stimulusnya enggak ini? Ada. Kalau gambarnya itu dibuang, bisa ngerjakan enggak? Tidak bisa. Nah, itu makanya ini soal ya. Coba hanya tersirat. Nah, ini bisa dibuat soal tidak hot.
contohnya ini soal bukan hot. Sama kan? Stimulusnya sama kan? Cuma pertanyaannya yang merupakan bukan. Yang merupakan bukan. Ini karena ketika membuat soalnya mungkin dikiranya ini bahasa Inggris jadi kebalik. Nah ini apa? Ini jawabannya tersurat, langsung ada di situ. Jelas ada. Ini saya biologi, sosok tahu biologi sosok. Untuk menjawabnya hanya butuh beberapa proses ini. Mengamati fakta, memahami, kemudian menentukan jawaban. Selesai itu nggak ada harus berpikir kemana-mana enggak. Oh yang ini ayo, mana yang hot? Apa? Kiri atau kanan? Atau kan buat perbandingan. Ayo yang mana yang hot? Yo. Cara membesarkannya gimana? Gak ada ini kan. Ya, pokoknya ini Ustaz misalkan jawab yang mana? Yang kiri atau kanan? Ngawur, insting. Ini ada kata-kata urutan sifat reduktor dari yang paling lemah ke yang paling tinggi. Itu paling kuat adalah yang kiri. Sedangkan kalau yang kanan dari data yang ada, maka unsur X, Y, Z itu apa? Yang kiri. Iya, kita cek di situ. Ini apa itu kalau para ustadz diminta untuk telah ashab pakai instrumen seperti ini. Ya, jadi ini ada. Yang ini tidak ada. Itu ya. Nggak ada ini transfer atau konsep dengan konsep yang lainnya. Ini kalau dianalisis memahami wacana, memahami data, selesai. Ini yuk, kimia bener ya? Pokoknya malu gitu ya. Jadi yang ini bukan hot. Oke, satu lagi. Yang matematika. Yes. Langsung pertanyaan Ustaz. Yang kiri itu dari data di atas dapat disimpulkan bahwa kalau yang kanan yang mendapatkan bonus data bonus terbesar. Langsung kelihatan nih. Langsung kelihatan yaitu yang sebelah kiri. Jadi disimpulkan, jadi dia sudah menyimpulkan. Nah, kalian ini fisika nggak usah. Fisika cuma Pak Indra sama saya. Oke, nah targetnya sekali lagi kita sudah selesai kan? Jadi langsung selesai jam 9 langsung membuat. Target kita hanya 5 soal PG. Nah, tapi ya paling tidak bagaimana kiat-kiatnya? Ini langkah-langkahnya, langkah-langkah penyusunan soal. Ini mohon maaf backgroundnya sengaja saya pakai makanan-makanan ini puasa semoga tidak berdosa ini. Satu, jenengan cari KD yang kira-kira bisa dibuat untuk soal hot karena semua KD itu kan tidak mesti bisa dibuat soal hot. Nah, cari kira yang paling potensial itu yang mana? Ini langkah pertama. Ini maksudnya secara prosedural standarnya. Tapi kalau biasanya kan kita dari soal shape menyusun kisi-kisi soal, nanti sudah ada formatnya jadi share kayaknya ya. Itu juga bisa kita tampilkan. Dan setelah itu memilih stimulus yang menarik dan kontekstual tadi. Nanti kalau nyari gambar langsung di internet itu banyak sekali. Jadi caranya Pak, kalau pengen gambarnya lebih bervariatif pakai bahasa Inggris. Wah, itu cepat banget itu nyari yang bervariasi. Jadi pilihlah stimulus yang menarik dan kontekstual. Yang kira-kira menarik itu apa? Ini contoh. Saya tuh ini di Bali. Nggak tahu ini belum ada yang menelaah, tapi ini buatan ini.
Ini misalkan saya ngambil di situsnya NASA, itu kan ada teknologi yang namanya mengembangkan Mars B ini ya. Jadi menggunakan robot lebah di Mars untuk menjelajah. Wah ini menarik, yang menarik ini. Nah, terus saya kaitkan dengan gerak nanti di vektor, gerak vektor. Tapi ada juga selain pakai gambar, saya juga pakai grafik. Ini kalau grafik ini kita buang kan nggak bisa mengerjakan ini. Jadi ya. Nah di sini ada dua gerak, jadi vektornya itu ada yang gerak mendatar dan gerak vertikal. Jadi dua konsep di situ yang di kotak atik. Sehingga di situ kecepatan totalnya itu nanti seperti mencari kecepatan kotak ya. Cuma ini tidak saya bandingkan. Mau saya bandingkan tapi tidak berpengaruh, tapi yang bawahnya ini berpengaruh. Yang ini itu untuk kebaruan atau menarik. Kan ada dua, menarik dan kontekstual. Dua-duanya aja sekalian. Jadi satu gambar. Jadi pokoknya gantung aja gitu. Nah, menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal. Kemudian membuat kunci jawaban. Nah, nanti harus ada kunci jawabannya. Berarti tabiannya kan tidak ada kunci jawaban. Tabiannya Tanggapannya 5 nih. Jadi, nah, untuk contohnya nih, kisi-kisinya seperti ini. Ini saya cuplik dari modul pembuatan soal pertama kali yang dari Kemdikbud itu tahun 2017. Jadi saya ngambil dari sini dan saya lihat perkembangannya, perubahannya ini tidak ada. Saya nyari-nyari yang format isi yang terbaru gimana itu kok hanya digeser-geser saja. Tapi intinya ada di satu nomornya, kompetisi dasarnya, jadi nanti ada 5 Ustaz, materinya, kelas, semester, indikatornya. Nah yang lama itu sih indikator ini yang lumayan menarik lama. Level kognitif, bentuk soal, nomor soalnya. Jadi ada 5 nanti Ustaz membuat ini, soalnya itu ditaruh di bawahnya. Nah, mintanya dari pengajaran itu soalnya ini di bawahnya. Sehingga itu 5 kan? Jadi sehingga satu file aja. Satu file. ya, kolom 4, para 2, 3, 4. Para kolomnya apa ini? Semester atasnya para kolom. Kelas. Kelas garis miring semester. Oh lah, anak menutup. Aku lah gambarnya. Kelas semester. Kelas semester ya. Kelas trip semester. Nanti level kognitifnya bisa ditulis. Kalau C4 itu kan menganalisis. Nanti tulis menganalisis juga bisa. Atau C4 saja itu juga bisa. Itu. Berarti dengan membuat ini 5, soalnya di bawahnya, sehingga satu file. Enggak apa, landscape itu juga apa. Formatnya sudah dikirim di grup. Oh, sudah. 456. Bisa. Nah, ini contohnya saya ambil dari fisika ya. Ini gambar ini kalau kita buka ini tidak tahu. Ya walaupun gambarnya ini sebenarnya sudah banyak kayak gini. Tapi kalau gambar ini dihilangkan itu tidak bisa mengerjakan. Karena harus tahu konsep ini hipermetropi, nanti ya ini menggunakan miopi. Oke, kira-kira begitu ya? Ya. Terakhir ini, waduh, nggak kelihatan kata-katanya. Wah, ini gaya ini. Matur sukron ini di atas itu ada pesan yang sangat indah. Ini dalam surat Al-Baqarah 286. Jadi madrasah dalam tanda kutip itu membebani. Gambar kutip membebani adalah Allah tidak membebani seorang hamba, madrasah tidak membebani seorang guru di mualimin. Nah, itu kan. Itu sesuai dengan kesanggupan. Insya Allah para ustadz sanggup dan mampu ya akan mendapatkan pahala dan akan mendapatkan siksa dari apa yang dilakukan. Maksudnya kalau kita mengerjakan sesuai petunjuk dapat ganjarannya apa itu? Kalau tidak sertifikat. Kalau tidak mendapat siksa, tidak dapat sertifikat. Seperti itu. Matur syukran dari saya. Kalau mungkin ada diskusi.